Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, misteri, horor, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus kali ini saya akan membawa Anda ke Uni Soviet, di mana terdapat seorang serial killer yang menjadikan korbannya sebagai hidangan makan malam. Bagaimana kisah selengkapnya setelah yang berikut ini? Nikolai Dumangaliv lahir pada tanggal 15 November 1952 di Uzinagas, Kazakh, SSR Uni Soviet. Ayahnya berasal dari Kazakh dan ibunya berasal dari Belarusia. Nikolai adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Biasanya seorang serial killer memiliki background yang kurang baik, seperti dari keluarga yang bercerai atau anak yang mendapat bulian, pelecehan seksual atau kekerasan fisik dan mental. Tetapi semua itu tidak saya temukan ketika saya melakukan riset tentang background si Nikolai ini. Dia ini benar-benar seperti anak pada normalnya. Dia juga anak yang cerdas dan bekerja keras. Setelah ia lulus sekolah, dia diwajibkan menjadi militer di Angkatan Darat pada usianya ke-18 tahun. Ia bertugas di pertahanan kimia di Samarkand, RSS Uzbekistan, dan Otar. Setelah menyelesaikan tugasnya, Nikolai mencoba untuk menjadi pengemudi dan masuk universitas, tetapi keduanya itu gagal ia capai. Dia tidak pantang menyerah, lalu ia melanjutkan perjalanannya ke Uni Soviet dan mencoba berbagai profesi, seperti pelaut, tukang listrik, operator bulldozer, juga ekspeditur. Pada tahun 1977, ia memutuskan kembali ke Uzinagas di Kazakhstan untuk mengambil pekerjaan sebagai pemadam kebakaran. Ia pun mendapatkan uang yang lebih dari cukup hingga membuatnya terlalu menikmati uang yang ia hasilkan. Dengan melakukan pesta bersama teman-temannya, dan di tahun yang sama, ia tertular penyakit sifilis dan trichomoniasis. Karena penyakitnya itu, dia sepenuhnya menyalahkan pihak wanita. Dan itu awal kebencian yang ganas terhadap wanita yang Nikolai rasakan. Dalam pengakuannya saat melakukan pembunuhan pertama kalinya, pada Januari 1979, ia melakukan itu sangat berhati-hati. Dia menelusuri jalan perkampungan di luar Uzinagas untuk mencari korban. Nikolai melihat beberapa wanita petani berjalan di tempat sepi. Karena kebenciannya terhadap wanita, di sana dia berpikir untuk membalas dendam dengan motif wanita kalangan bawah tidak pantas untuk hidup di dunia modern. Dia mengejar salah satu wanita yang sedang berjalan sendirian. Setelah wanita itu melihatnya, dia berusaha menghindar dari Nikolai, tetapi Nikolai langsung menyergapnya dan menyeret ke sisi tempat pembuangan sampah. Wanita itu berusaha untuk melawan, namun Nikolai dengan cepat mengambil pisau yang telah ia sediakan dan langsung menggorok leher wanita itu. Agar tidak ada banyak tumpahan darah di tempat kejadian, dia langsung meminum darah wanita tersebut. Saat melakukan aksinya, ada sebuah bus yang lewat di tempat tersebut. Nikolai langsung mengukup wanita itu dan berbaring bersama di tanah. Nikolai langsung menelanjangi korbannya dan memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian dan mengeluarkan semua organnya lalu dimasukkan ke dalam tas dan membawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Nikolai melelehkan lemak wanita itu untuk dijadikan minyak goreng dan beberapa bagian tubuhnya dijadikan acar dan disimpan di dalam botol. Sebagian lainnya digiling dalam penggilingan daging dan disajikan sebagai pangsit. Dagingnya yang bagus dia panggang seperti daging stik,
Jantung dan ginjalnya dia panggang seperti barbecue. Dia bilang daging dari wanita itu membutuhkan waktu sebulan untuk dia makan. Walaupun pertamanya dia agak geli untuk memakannya, tetapi ia tidak punya pilihan lain dan akhirnya membuatnya jadi terbiasa. Pada tanggal 25 Januari, sebagian dari tubuh wanita itu ditemukan di tempat di mana Nikolai membunuhnya. Tetapi penyelidikan tidak mengarah kepada penangkapan Nikolai. Selain Nikolai tidak punya data kriminal sebelumnya, Nikolai juga tidak ada ikatan atau hubungan dengan korban. Maka kasus itu selama bertahun-tahun menjadi misteri di kota tersebut. Tidak butuh waktu lama untuk Nikolai mencari mangsa lainnya setelah dia menghabiskan tubuh korban pertamanya. Dalam bulan Januari sampai Agustus, Nikolai mengaku melakukan 5 pembunuhan lagi. Tapi ada informasi lain bahwa ia mungkin telah membunuh puluhan wanita dalam jangka waktu tersebut. Nikolai berusaha untuk menghindari semua kasus itu dengan cara menghilangkan jejak dan bukti dengan menjadi kanibal seperti yang dilakukan pada korban pertamanya. Tetapi sepandai-pandainya tupai melompat, pasti suatu saat akan terjatuh juga. Pada 21 Agustus dalam keadaan mabuk, Nikolai secara tidak sengaja menembak sesama petugas pemadam kebakaran dan dia dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi mencurigai bahwa Nikolai ini menyimpan sesuatu. Polisi akhirnya membawa Nikolai ke sebuah klinik kesehatan yang ternyata Nikolai diagnosis menderita skizofrenia, di mana penyakit itu mengarah ke masalah yang biasa diderita oleh serial killer pada umumnya. Nikolai akhirnya menjalani perawatan sekitar setahun. Setelah itu dia pun dibebaskan dan dia kembali ke uji nagas. Setelah menghirup udara bebas, ia kembali memburu perempuan-perempuan yang dianggapnya menjadi musuh dalam hidupnya. Nikolai kembali melakukan pembunuhan terhadap 3 wanita dan lagi-lagi Nikolai tidak tersentuh hukum dalam kasus itu. Karena polisi awalnya tidak menyangka bahwa orang yang baru saja dilepaskan dari rehabilitasi itu adalah monster yang kejam. Sampai akhirnya Nikolai mempunyai ide untuk membuat pesta dan mengundang teman dekatnya dan juga teman kerjanya. Nikolai meyakinkan bahwa teman-temannya yang diundang akan merasa puas dengan berbagai hidangan makanan dan minuman. Setelah mereka datang, Nikolai memanggil salah satu dari tamunya untuk pergi ke sebuah ruangan bersamanya. Di kamar itu, Nikolai membunuhnya dan mencabik-cabik tubuhnya untuk dijadikan hidangan yang akan disajikan kepada teman-temannya. Tapi korban kali ini bukanlah seorang wanita, melainkan Nikolai memilih seorang pria. Dan saat teman lainnya mencari mereka di ruang sebelah, ternyata dia menyaksikan sebuah adegan yang horor, di mana Nikolai sedang menguliti dan mencincang tubuh temannya. Di momen itu semua tamu pada syok dan segera meninggalkan rumah Nikolai. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Salah satu dari mereka segera melaporkan kejadian itu kepada polisi. Tidak butuh waktu lama untuk polisi datang ke tempat kejadian. Polisi dibuat tercengang atas kelakuan Nikolai yang seakan-akan tidak terganggu dengan kedatangan polisi. Bahkan Nikolai tidak berusaha kabur atau menyembunyikan tubuh korbannya, melainkan Nikolai dengan santai melanjutkan apa yang sudah ia mulai dalam proses pemotongan tubuh korbannya. Pada saat polisi datang, Nikolai hanya bertekuk lutut dengan berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Nikolai ternyata berpura-pura menyerahkan diri, tetapi saat ada kesempatan dia melarikan diri ke sebuah gunung terdekat dengan keadaan telanjang dan membawa sebuah kapak di tangannya. Beberapa jam polisi melacak pegunungan itu, tetapi tidak menemukan jejak Nikolai. Sampai hari berikutnya pada tanggal 19 Desember 1980. Sekali lagi dia harus berhadapan dengan polisi, tetapi saat dimintai keterangan atas apa yang dia lakukan, Nikolai menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Dan kurang dari setahun Nikolai diadili. Karena Nikolai sebelumnya diagnosis menderita skizofrenia, dia kembali dinyatakan gila dan dikirim ke pusat perawatan khusus, di mana dia menghabiskan 8 tahun berikutnya. Saat dia dalam perawatan di rumah sakit jiwa,
Ada desas-desus bahwa Nikolai telah kabur dan melakukan kejahatannya kembali, karena masih banyak kasus-kasus yang ditemukan oleh polisi dengan cara pembunuhannya yang sama seperti yang dilakukan Nikolai sebelumnya. Tetapi kemudian polisi menyelidiki bahwa bukan hanya Nikolai yang menjadi peneror di tempat tersebut, melainkan sudah ada copycat Nikolai yang bernama Alexander Skrinik. Alexander setelah ditangkap mengaku bahwa ia juga telah membunuh beberapa wanita dan memutilasinya seperti yang dilakukan Nikolai. Dia juga menargetkan wanita yang sama dan menggunakan senjata yang sama seperti yang Nikolai gunakan. Tetapi bedanya, setelah penangkapan Alexander atas kasus kejahatannya, dia langsung diadili dan dihukum mati. Setelah Nikolai menjalani beberapa tahun rehabilitasi di rumah sakit jiwa, dia mengajukan permintaan untuk dipindahkan ke perawatan yang baru. Tanpa meneliti apa yang Nikolai inginkan, pengadilan pun mengabulkan permintaannya untuk mendapat perawatan di rumah sakit jiwa normal yang dimana tidak terdapat penjagaan yang ketat. Setelah tinggal di sana beberapa waktu, Nikolai dinyatakan sehat dari sakit jiwanya. Karena dokter melihat perkembangannya sudah seperti layaknya orang normal yang tidak membahayakan orang lain dan bisa hidup bersosialitas. Pada tanggal 29 Agustus 1989, ketika ia dalam perjalanannya ke rumah sakit biasa, Nikolai membajak mobil yang ia tumpangi dan berhasil melarikan diri. Dia berkeliling di sekitar Uni Soviet selama beberapa bulan. Ada beberapa rumor yang mengatakan bahwa dia mulai melakukan pembunuhan di Moskow dan Kazakhstan. Nikolai menjadi buronan selama beberapa tahun. Juga ada laporan bahwa ia terlihat di Moskow, Kirgistan, dan Uzbekistan. Nikolai ternyata bersembunyi di pegunungan Kirgistan selama 2 tahun. Dia bertahan hidup di sana dengan mengumpulkan tanaman obat untuk dijual ke penduduk setempat. Semakin hari semakin sulit baginya untuk bersembunyi di sana karena helikopter dan motor yang mencarinya terus berkeliling di sekitaran tempat itu. Nikolai berusaha mengelabui polisi dalam pencariannya dengan cara mengalihkan perhatian dari Kirgistan dan menempatkan penyelidik di ibu kota. Dengan cara Nikolai meminta temannya untuk mengambil surat yang telah ditulis kepada seorang temannya di Bishkek dan menyuruh mengirimkan surat itu dari kota Moskow. Jadi seolah-olah Nikolai ini berada di kota Moskow. Pada April 1991, Nikolai memutuskan mengakhiri petualangannya dengan melakukan pencurian seekor kambing di Fergana, dengan tujuan agar ia tertangkap polisi dan ditempatkan di penjara lokal. Alasannya tidak jelas kenapa ia ingin tinggal di penjara lokal tersebut. Ia mengaku kepada polisi lokal bahwa dirinya adalah keturunan dari Cina. Tetapi polisi meragukan itu karena saat dimintai keterangan bagaimana dia bisa sampai di Uni Soviet, Nikolai tidak bisa memberi penjelasan. Lalu polisi baru menyadari bahwa orang tersebut adalah buronan karena kasus serial killer. Lalu dia dikirim kembali ke Kazakhstan untuk menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Walaupun demikian, dokter di sana mengklaim bahwa Nikolai ini telah sembuh karena tidak ada tanda-tanda agresif atau perilaku yang membahayakan. Dia pun ditempatkan untuk bekerja memperbaiki peralatan kecil di dalam klinik itu. Nikolai mengajukan ke pengadilan kembali agar memberinya hukuman mati. Tetapi hal itu dianggap oleh para ahli sebagai gejala orang yang sudah sembuh dari penyakit jiwa. Pada tahun 2014, ketika polisi membuka ulang kasus pembunuhan yang terjadi di kota Aktobe pada tahun 1990, dokter dikejutkan oleh pengakuan Nikolai bahwa dialah yang bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut dan itu dilakukan saat dia menjadi buronan. Itulah pembahasan kasus hari ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di kasus berikutnya.